Jadi satu bab sendiri tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah ya. Wal hadi asyara yang ke-11 babun al-qaulu fi mukhafatihi wa tafakkuri fi wa'idihi. Bab yang ke-11 mengenai perbincangan mengenai takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tafakur ya, tafakur mengambil pemikiran tentang janji-janji Allah ya. Janji Allah salah satunya ada apa? Kalau orang yang tak beramal soleh masuk an-nar ya. Orang yang tak sholat termasuk orang yang tak sholat masuk an-nar. Orang yang sholatnya ria masuk an-nar juga ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12 wasani asyara babun fi rojaihi wa thiqati bi wa'dihi. Wa dakhala fi hadzal bab al-qaulu fi du'ai wa syuruti wa adabihi wa qatihi wa ahwalihi. Yang ke-12 ya, bab mengenai rojaihi wa thiqati bi wa'dihi. Roja ya, setelah tadi khauf roja. Setelah kita takut kepada Allah, kita berharap. Ada harapan kepada Allah ya, gantungkan harapan kita kepada Allah ya. Berharap apa? Kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Kita takut akan murka Allah dan kita berharap ridha Allah. Dan wathiqati biwadi, dan percaya ya kepada janji-janji Allah. Wa dakhala fi hadzal bab, dan masuk ke dalam bab ini al-qaulu fi du'a. Ya, masuk ke dalam bab ini perbincangan mengenai doa. Wa syurutihi ya, dan syarat-syarat doa, wa adabihi, dan adab-adabnya, wa awqatihi, dan waktu-waktu berdoa, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaan berdoa ya. Wa tsalitsu asyara, dan yang ke-13 babun al-qaulu fi tawakkuli alaihi wal i'tisami bih. Dakhala fil qaulu fi tadawa ya, fi tadawa minal amradi wal istirqa wa ma jabiha wa bisail ikhtirazat. Bab yang ke-13 ini adalah perbincangan mengenai tawakal Allah ya, tawakul sebetulnya tawakul ya. Kalau tawakal Allah itu fil amr, tawakal Allah, bertawakallah kepada Allah. Kata bendanya atau masdarnya at-tawakkul ya. Tawakul Allah wal itisami bih, bertawakal kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah ya. Dakhala fil qaul, masuk ke dalam perbincangan ini adalah perkataan mengenai at-tadawa minal amrad. Berobat ya, berubat. Jadi berubat itu dalam Islam juga diperintah ya, tapi berubat dengan barang yang halal ya, bukan dengan haram. At-tadawa minal amrad, berobat dari penyakit-penyakit, wal istirqa, dan memohon diruqyah. Jadi ada ruqyah ya. Ruqyah ini asal katanya roko ya. Roko ini berlindung kepada Allah ya. Karena ada sebagian penyakit ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan ya. Perbuatan-perbuatan sihir ya. Ada di dalam Al-Quran disebut mengenai sihir ini ya. Ini adalah ajaran syaitan ya. Jadi kalau orang yang kena sihir berobatnya dengan ruqyah, membacakan ayat-ayat Allah ya. Wa majaa fiha wa fi sairil ikhtirazat, dan masuk di dalamnya juga perkara-perkara yang datang mengenai istirqa ya, penyakit, ruqyah, berubat ya, dan seluruh perkara-perkara yang boleh memelihara kesehatan lah. Wa rabi'u asyara, dan bab yang ke-14 babu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabih. Bab yang ke-14 ini adalah bab mengenai cinta kepada Nabi ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Kita cinta enggak dengan Rasulullah SAW? Kalau tanda cinta kita adalah kita ikut Rasulullah SAW ya. Ikut bagaimana sahabat-sahabat mengikuti Rasulullah. Bahkan perbuatan-perbuatan Rasulullah pun diikut ya. Kita bisa lihat di dalam kitab-kitab ya, dalam As-Sunnah maupun kitab-kitab sirah, bagaimana para sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat. Cinta kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya ini akan dibincangkan dalam satu bab ke-14.
wal khamis wa asyara babu fi ta'dhimin nabi wa jalalihi wa tauqirih. Bab ke-15 bab mengenai bagaimana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghormati Rasulullah sallam, ya. Wasadisu asyara babu fi syukhi fi biddin, ya. Bab ke-16 adalah bab mengenai cermat dalam beragama, ya. Selanjutnya bab ke-17, ya, wasabi wasyara babun pitolabil ilmi. Bab ke-17 adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini termasuk keimanan, ya. Jangan main-main, tuntutlah ilmu. Ya, utlubul ilma, ya. Tuntutlah ilmu karena ini termasuk keimanan, ya. Karena kalau kita nak beramal, kita beriman. Bagaimana kita beriman kalau tak ada ilmu? Bagaimana kita mengamalkan iman kita kalau tidak ada ilmu? Ya. Ilmu-ilmu fardu ain, ya. Ilmu-ilmu Islam, ya. Ilmu-ilmu kauliyah dan kauniyah, ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW, ya. Itu ada ilmu-ilmuddin, ya, ilmu-ilmu agama. Kemudian ada ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu yang ada di alam raya, alam jagat semesta ini, ya. Adalah tanda-tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu kauniyah, ya, alam jagat raya termasuk kita manusia, ya. Tuntut ilmu ini adalah satu keimanan, satu cabang dari keimanan, ya. Wathaminu asyara yang ke-18 babun finasyril ilmi. Setelah kita tuntut ilmu, bab ke-18 ini adalah bab menyebarluaskan ilmu, ya. Menyebarkan ilmu dengan mengajarkannya, menulis buku, menulis kitab, disebarluaskan sampai beratus-ratus tahun, ya. Kita lihat Imam Al-Halimi. Imam Halimi ini mengarang kitabnya, beliau ini meninggal tahun 403 Hijrah. Sudah 1000 tahun lebih kitab ini, ya. Tapi alhamdulillah masih ada. Ini adalah salah satu cara menyebarluaskan ilmu dengan menulis, ya. Sebagaimana firman Allah yang pertama sekali turun 5 ayatnya, Iqra wa kitabah. Iqra wa kitabah, ya. Qiraah wa kitabah, membaca dan menulis. Ini adalah asas bagi ilmu-ilmu, baik ilmu Islam, ilmu agama maupun ilmu kauniyah, ya. Ilmu-ilmu yang bukan agama, ya. Ilmu-ilmu kauniyah lah. Ilmu-ilmu kauliyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Ilmu-ilmu tentang firman Allah dan sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama, ya. Fikih, akhlak, ya. Akidah. Termasuk yang kita bincangin ada ilmu tentang akidah dan sekaligus amal, ya. Jadi ini adalah kombinasi, ya. Iman itu tidak hanya akidah tapi juga amalan, ya. Watasiu asyara yang ke-19 babu fi tilawatil Quran wa adabiha. Bab tentang membaca Al-Quran dan adab-adabnya, wa gharihi min fuduliha. Dan selain membaca Al-Quran dan adab-adabnya juga dibincangkan tentang keutamaan Al-Quran. Jangan sampai kita diklaim, ya, termasuk orang-orang yang bukan diklaim, orang-orang yang dikomplain, ya. Rasulullah komplain kepada Allah, ya. Karena umatnya mengaku-ngaku beriman kepada Al-Quran, mengaku mengambil Al-Quran, tapi sebetulnya dia tinggalkan Al-Quran itu. Lihat dalam surat Al-Furqan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadul Qur'ana hadza mahjura, ya. Allah berfirman, Rasulullah telah bersabda, ya Rabbi, wahai Rabb, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Kaumku ini mengaku-ngaku mengambil Al-Quran, ya, Al-Quran ini, padahal mereka meninggalkan Al-Quran, ya. Naudzubillah. Jangan kita termasuk orang-orang yang dikomplain, ya. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Malam yaqra'il Qur'ana faqad hajaro. Siapa yang tidak membaca Al-Quran sungguh telah hijrah dari Al-Quran. Waman qara'a
walam ya tadabbar, ya, yang baca tapi tidak tadabbur juga hijrah, ya. Baca tadabbur tidak diamalkan, hijrah juga. Jadi Al-Quran itu dibaca, ditadabbur, diamalkan dan diajarkan, ya. Itulah sebaik-baik manusia, ya. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, kata Rasulullah. Paling baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, ya, sampai mahir, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Wa isruna babun fit toharot. Bab yang kedua 20 ada mengenai toharoh, ya, bersuci. Bersuci termasuk keimanan, ya. Tanpa bersuci kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang perlu, yang syaratnya adalah ada toharoh seperti sholat, ya. Habis. Nanti kita sambung bab 21.